Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, para pemirsa Op Channel, dimanapun kita berada pada saat ini. Senang sekali saya boleh berada bersama-sama dengan kita semua untuk boleh membagikan kesaksian. Dan perkenalkan, nama saya Ivan Faisal. Saat ini saya melayani sebagai pendeta di daerah Misi Minahasa Utara dan Kota Bitung, lebih tepatnya di Pulau Lembeh. Saat ini saya ingin membagikan kesaksian sebagaimana Tuhan boleh menjawab akan doa saya, dan ini adalah pengalaman yang luar biasa yang boleh saya alami sama-sama dengan Tuhan. Pada tahun 2022, tepatnya di bulan Desember, saya melayani sebagai pendeta di daerah Misi Papua Barat. Waktu itu saya melayani di sekolah, dan saya kurang lebih 7 bulan saya melayani di sana. Dan pada bulan Desember, saya mengalami sakit. Dan ketika saya mengalami sakit, waktu itu saya tidak pernah membayangkan kalau saya akan dirawat di rumah sakit. Oleh karena saya biasanya tidak pernah dirawat di rumah sakit, hanya biasa dirawat di rumah. Dan kemudian saya pun dibawa ke rumah sakit, oleh karena selama 2 minggu saya sudah tidak makan, minum juga sudah tidak bagus, bahkan juga kalaupun makan, makanan yang saya makan itu hanya keluar ya, dan minum juga sama. Akhirnya saya dibawa untuk diperiksakan pertama kali, dan setelah diperiksa tidak ditemukan apa-apa untuk saya karena mereka katakan saya tidak sakit apa-apa. Tapi karena saya sendiri yang rasakan, akhirnya dari sekolah putuskan untuk diperiksakan lebih lanjut. Dan setelah diketahui hasilnya, saya kena tipes. Dan setelah saya tahu bahwa saya kena tipes, akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Saya dibawa dan saya pun dirawat secara intens di sana selama kurang lebih 4 hari. Dan setelah saya dirawat, diberikan pengobatan, akhirnya saya diizinkan untuk pulang. Tapi ketika saya pulang kembali ke rumah, saya seperti merasa bahwa masih ada yang ganjal di bagian tubuh saya. Dan kemudian saya memutuskan untuk ambil cuti pulang ke Manado. Nah, setelah saya cuti dan pulang ke Manado, saya mengikuti terapi, saya melakukan istirahat, dan juga saya melakukan medical check up. Setelah semuanya sudah dilakukan, saya memutuskan tanggal 5 Januari itu bahwa saya akan pulang pada besok harinya tanggal 6. Tapi ya memang waktu dan kesempatan tidak baik sampai akhirnya tanggal 5 malam pada waktu itu saya dibawa kembali ke rumah sakit, dan saya juga dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 4 hari. Dan saya waktu dibawa ke rumah sakit dengan gejala yang sama, dengan gejala bahkan juga dengan rasa sakit yang sama seperti waktu saya ada di Papua. Dan setelah saya dirawat di rumah sakit selama 3 hari, dan saya di USG untuk yang kedua kali, karena saya sudah pernah di USG, dari rumah sakit katakan bahwa dalam tubuh saya ini tidak apa-apa, tidak ada yang salah dalam tubuh saya. Makanya waktu saya selesai di USG, saya seperti orang kebingungan, karena ada apa dengan saya ini sebenarnya. Dan pada waktu saya pulang dari rumah sakit, bukannya saya merasa lebih sehat, saya lebih stres lagi. Karena stres yang saya dapat di tempat kerja di Papua sana masih berlanjut sampai hari ini. Dan stres itu sudah semakin banyak. Karena memang sudah sampai di tahap saya sudah sakit, saya tidak tahu. Dan kemudian saya mulai katakan kepada Tuhan, Tuhan saya pasrah. Karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan juga sudah dikatakan kepada orang tua bahwa kalaupun jadi apa-apa bukan mungkin karena sakit, tapi karena penasaran. Kenapa habis saya tipes, saya sudah tidak tahu lagi kenapa dengan tubuh saya. Akhirnya setelah saya pulang dan beberapa waktu lagi kemudian, saya dibawa ke rumah sakit dengan kasus yang sama. Saya memegang perut saya merintih kesakitan, dan akhirnya saya dibawa dan kemudian saya dirawat lagi selama 4 hari. Saya punya satu solusi yang didapatkan dari rumah sakit, di mana rumah sakit katakan kalau boleh Bapak periksakan kesehatan Bapak itu lewat jalur endoskopi.
Jadi endoskopi itu masukkan alat sampai ke dalam bagian perut dengan kamera untuk cari tahu ada hal-hal apa yang mengganggu di bagian tubuh. Akhirnya saya iakan untuk melakukan endoskopi dan kemudian endoskopi ini akhirnya jadi waktu saya masuk rumah sakit yang ketiga. Saya masuk rumah sakit yang ketiga ini, saya terus merenung, bertanya, Tuhan ada apa dengan saya ini sebenarnya? Dan kemudian tibalah waktu untuk endoskopi, dan pada akhirnya ketika tiba waktu endoskopi itu, saya punya ketakutan lebih memuncak lagi. Karena ternyata endoskopi ini bukan seperti yang saya bayangkan. Karena saya pernah dengar cerita bahwa endoskopi itu hanya seperti biasa-biasa saja. Tapi setelah ketahui bahwa harus masukkan alat ke dalam mulut sampai ke dalam tubuh, ketakutan saya itu memang semakin memuncak. Dan saya katakan, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya, Tuhan berikan saya kekuatan. Banyak sekali yang saya doakan waktu malam sebelum saya endoskopi. Kemudian, singkat cerita, besoknya jam 4 sore saya dibawa untuk endoskopi. Dan waktu itu karena belum ada jalur untuk penyakit dalam, saya dialihkan ke penyakit bedah. Dan kemudian karena saya dialihkan ke penyakit bedah, saya dibawa lewat jalur ruang operasi. Dan saya punya ketakutan itu lebih memuncak lagi. Bahkan sejak dari ruang tunggu, saya sudah sangat-sangat takut. Karena memang saya punya gaya waktu itu sama seperti orang yang mau dioperasi. Kemudian di ruang tunggu saya ingat, waktu itu saya melakukan dua hal, yaitu saya menyanyi dan saya berdoa. Pertama saya menyanyi, Tuhan selalu pimpin aku, dan setelah itu satu bait selesai, saya berdoa, tapi karena saya sudah sangat ketakutan, hanya dua kata yang keluar, yaitu Tuhan tolong. Kemudian saya dibawa masuk ke ruang operasi. Dan waktu itu memang di sana sudah ada banyak perawat dan ada dokter yang siap untuk memeriksa, dan memang saya sudah sangat ketakutan pada waktu itu. Tapi puji Tuhan, mereka menenangkan saya, mereka katakan tidak apa-apa, kalau mau sembuh ikuti prosedur dan lain sebagainya, dan saya katakan oke. Okay. Kemudian setelah saya dipersiapkan dan tibalah saya untuk diperiksa. Saya ingat waktu itu saya dibius dan tiba-tiba ketika saya bangun prosesnya sudah selesai. Dan setelah prosesnya itu sudah selesai, akhirnya saya dibawa kembali ke ruangan dan dokter sudah kasih tahu dia punya hasil sama orang tua. Dan kemudian orang tua sampaikan bahwa waktu itu saya kena Helicobacter pylori atau saya punya lambung ini ada kuman yang menempel. Jadi setelah saya tahu apa yang saya derita kurang lebih 1 bulan saya sebelum dibawa ke rumah sakit, bukannya saya takut, panik, dan lain sebagainya, tapi malahan saya rasa bersyukur. Kenapa? Karena akhirnya saya boleh tahu bahwa ternyata ini yang saya derita. Dan saya bersyukur oleh karena saya punya rasa penasaran itu, ternyata ada dia punya jawaban. Dan jawabannya itu saya dapatkan ketika saya sadar bahwa ternyata saya punya hidup ini hanya perlu digantungkan kepada Tuhan. Hanya perlu dipasrahkan kepada Tuhan. Dan pada waktunya dia jawab, saya punya doa. Dan kemudian saya melakukan istirahat, terapi, dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, hari ini saya boleh mendapatkan kesehatan dan saya boleh melayani. Jadi itu adalah kesaksian yang boleh saya bagikan dan tentunya itu juga adalah hal yang sangat berharga bagi saya secara pribadi. Jawaban doa yang luar biasa boleh mengingatkan saya bahwa segala sesuatu itu kalau dipasrahkan ke dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan akan selalu berikan jawabannya. Jadi semoga boleh menjadi berkat bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.